akan melanjutkan ke ayat 8, 9, dan 10, yaitu kelompok yang berbeda dengan kelompok yang pertama, kelompok yang tidak beriman. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang kikir, wastaghna, dan merasa diri cukup sehingga tidak merasa butuh bantuan pihak lain, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan atau tidak percaya kepada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Jika orang-orang itu berperilaku demikian, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Artinya Allah akan memfasilitasi jalan-jalan menuju kepada kesulitan. Hidupnya akan banyak kesulitan. Allah kalau menentukan sesuatu itu biasanya Allah menciptakan sebab-sebab yang mengarahkan kepada orang itu akan mengalami nasib yang diharapkan oleh Allah. Kalau Allah akan memberikan kemudahan dalam rezeki misalnya, maka Allah akan memberi sebab-sebab, akan menciptakan sebab-sebab sehingga orang itu akan mudah mendapatkan rezeki. Misalnya dia akan mudah mendapatkan pekerjaan, kalau berdagang ya laris dan sebagainya. Dan sebelum itu laris, Allah menciptakan dulu sebab yang lebih awal, yaitu orang itu berperilaku baik, dia berdagang dengan jujur, dia selalu menepati janji dan sebagainya. Maka orang itu akan mudah rezekinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah menentukan seseorang itu hidupnya sulit, sulit itu dibikin sendiri dengan cara kikir, tidak merasa butuh orang lain, dan tidak percaya kepada janji-janji Allah. Maka Allah akan membuat sebab-sebab yang mengarah kepada kesulitan bagi dia. Misalnya dia berdagang tidak laris, dia mencari pekerjaan sulit, dan mencari teman pun akan kesulitan. Sebelum orang itu mendapatkan kesulitan semacam itu, Allah menciptakan perilaku sebelumnya, yaitu bahwa orang itu kikir dan tidak merasa butuh kepada orang lain, serta mendustakan atau tidak percaya kepada janji-janji Allah. Di dalam karakter orang yang dimaksud Allah ini ada 3 karakter yang disebut. Pertama adalah bakhil. Bakhil itu seringkali kita artikan kikir. Yang kedua, merasa serba cukup, artinya dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Keuangan dia cukup, dia tidak butuh orang lain. Dia untuk mengurus segala sesuatu itu dia merasa cukup, tidak perlu dibantu orang lain dan sebagainya. Dan yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya kepada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita bahas salah satu-satu dari 3 kriteria tersebut. Kita mulai dengan bakhila. Kikir disebut bakhil bila sudah dipraktekkan tidak mau memberi. Sebelum orang itu kikir tidak mau memberi, ada pola pikir yang mengendalikannya. Jadi biasanya kita itu berperilaku sebagai implementasi dari apa yang kita pikirkan. Jadi kenapa orang itu tidak mau memberi orang lain? Karena pola pikirnya yang salah. Kikir itu bisa disebabkan misalnya karena
takut masa depan, takut tidak mempunyai cadangan untuk konsumsi di masa depan. Karena ketakutan itu, maka dia tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Bisa juga kikir itu disebabkan oleh rasa cinta kepada harta. Karena cintanya kepada harta, dia senang dengan harta itu, malah kadang-kadang kesenangan itu hanya dalam bentuk angka. Punya tabungan 1 miliar, angka saja. Kemudian bertambah-tambah menjadi 1,5 miliar. Wah, aku punya tabungan 1,5 miliar, angka saja. Dan belum tentu angka itu akan bisa diuangkan. Misalnya punya uang jumlah sekian, misalnya 1,5 miliar, lalu terus dia memikirkan diinvestasikan kemana. Investasi bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk deposito, bisa dalam bentuk yang lain. Ditaruh di saham, ternyata perusahaan yang sahamnya dia miliki jeblok, tiba-tiba bangkrut, hilang duitnya, meskipun itu jumlahnya banyak. Jadi ada juga orang yang karena cintanya kepada harta sehingga dia tidak mau melepaskan sedikit pun. Dan ada juga orang yang mencintai harta menjadi terbalik hidupnya. Harta itu kita butuhkan. Kita butuh rumah, kita menggunakan duit kita untuk beli rumah. Kita butuh transportasi, kita pakai harta kita untuk beli mobil. Artinya harta kita anggap sebagai budak kita. Aku kepengen pergi yang nyaman, maka aku beli mobil dan aku minta mobil ini mengantar. Jadi orang itu menganggap hartanya sebagai budak. Tapi ada orang yang cinta harta terbalik, menjadi budaknya harta. Setiap pagi dicuci mobilnya, digosok-gosok sampai mengkilap dan sebagainya. Terus karena mobilnya banyak, harus dipanasi keliling sekitar kampung dan sebagainya. Jadi dia menjadi diperbudak oleh hartanya sendiri. Nah, itu kelakuan orang manusia, ya. Nah, jadi pelit itu bisa berangkat dari bermacam-macam. Nah, pola pikir yang semacam itu yang mendorong orang menjadi kikir, itu namanya asyuh. Bahasa Arabnya asyuh. Kalau sudah dipraktekkan namanya bukhl, bakhil. Tapi kalau masih di pola pikir itu namanya syuh. Mana yang perlu dibenahi kalau kita ingin mengobati orang yang pelit atau mengobati diri? Saya ini kok kikir. Bagaimana cara mengobatinya? Dimulai dari pola pikir. Ya, dimulai dari pola pikir. Mari kita lihat gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu mempunyai kecenderungan kikir. Ya, asalnya normal, karena kita butuh konsumsi tiap hari. Kalau tidak ada yang kita konsumsi, kita bisa kelaparan, bisa sakit, lalu kita takut mati. Oleh karena itu, kita cenderung untuk menahan harta yang kita miliki, tidak kita lepas. Sampai Allah berfirman, Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la'amsaktum khasyatal infaq. Katakan, seandainya kalian itu memiliki perbendaharaan. Khazain itu dari kata khazanah. Khazanah itu tempat menyimpan dalam jumlah banyak. Sehingga kadang-kadang khazanah itu diartikan sebagai gudang atau tempat penimbunan. Seandainya kalian memiliki tempat penimbunan rahmat Allah. Rahmat bisa berupa macam-macam, bisa berupa harta. Jadi kalian menimbun banyak rizki, banyak harta.
Menimbun cara yang modern itu ditimbun di bank. Nah, idzal la amsaktum, kalian akan mempunyai kecenderungan untuk menahan jangan dilepas. Kenapa tidak mau lepas? Khasyatal infaq, takut membelanjakannya. Jangan kalau saya pakai belanja nanti berkurang. Jangankan memberi kepada orang lain, belanja untuk kepentingan diri sendiri aja itu sayang. Ya, ini pengalaman saya pergi ke luar negeri bersama dengan rombongan teman-teman. Di luar negeri belanja pakai dolar. Ini teman-teman ada yang kalau mau makan pakai kalkulator, berapa dolar nih? Waduh, sekali makan 1 juta, sayang. Lalu terus cari yang murah. Ya, kalau di restoran itu zaman saya suka keluar negeri, cari yang menghemat saja itu nggak bisa kurang dari 20 dolar sekali makan. Terus kalau beli McD, burger hanya 3 dolar. McD aja deh gitu. Ya. Terus tidak sehat. Ini pelit pada diri sendiri. Pelit pada diri sendiri. Padahal kalau musim dingin itu kalau makannya nggak cukup ya menjadi kedinginan. Dia karena khasyatal infaq, takut membelanjakan hartanya, apalagi untuk diberikan kepada orang lain. Wa kanal insanu qatura, dan memang manusia itu mempunyai kecenderungan untuk kikir. Ya, kikir ada kalanya dinyatakan dengan bukhl, ada kalanya disebutkan dengan qatar. Orangnya al-bakhil atau qatur. Padahal kikir itu merugikan diri sendiri. Misalnya orang yang saya ceritakan tadi tidak mau membelanjakan hartanya untuk makan, sehingga dia sangat menghemat. Nah, teman-teman saya itu ada yang waktu itu membawa super mie, super cup dalam jumlah banyak. Jadi mahal, udah makan super mie aja, cukup pakai dispenser, terus jadilah. Nah, itu merugikan diri sendiri karena dirinya sendiri akan menjadi pelit. Kalau orang tua pelit, anaknya kuliah membutuhkan buku yang harganya mahal, dia akan sayang, udah pinjam perpustakaan aja kan ada. Terus atau sebenarnya buku ini penting, tetapi buku ini akan sangat penting ketika di tingkat 4, tahun ke-4. Kalau sekarang sih belum terlalu penting, tapi itu bermanfaat. Udah belinya nanti aja ketika semester 7. Ya, artinya semester 1 sampai semester 6 tidak usah belajar. Padahal punya duit. Duit itu kapasitas. Karena dia tidak mau menggunakan duitnya untuk membeli buku untuk anaknya, anaknya tidak bisa meningkatkan kapasitas kepandaiannya, kapasitas keterampilannya. Jadi orang itu rugi sendiri. Belum lagi orang kalau bersedekah itu akan diganti oleh Allah. Sebagaimana tempo hari saya gambarkan bahwa Allah itu sumber segala sesuatu karena Allah itu Maha Pencipta. Kalau Allah menciptakan terus diberikan kepada makhluknya, menciptakan diberikan kepada makhluknya. Allah melakukan itu karena Allah Maha Rahman, Maha Penyayang. Kalau Allah memberi kita rizki, maka kita berarti sudah mempunyai cadangan. Kalau kita mempunyai cadangan, kalau kita mau mengikuti jejak Allah yang Maha Penyayang, Allah kalau memberi kita, itu kan Allah penyayang kepada kita. Pada pemberian itu ada jejak kasih sayang Allah. Kalau kita itu memiliki jejak Allah kasih sayang, mestinya kita juga menyayangi orang lain. Lalu kita memberikan kepada orang lain. Ini berarti Allah itu Maha Penyayang dengan memberi kita, terus kita
mendapatkan bekas atau jejak kasih sayang Allah kita berikan kepada orang lain. Karena kita melanjutkan sifat Allah, maka Allah akan mengganti lagi. Oh, jadi kamu yang menolong orang itu tidak akan bisa makan kalau kamu tidak kasih. Karena orang miskin itu aku yang menjamin rezekinya, ternyata kamu yang memberi. Ya deh, kalau begitu aku ganti. Jadi logikanya semacam itu. Jadi kalau Allah kan menjamin rezeki setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Kalau Allah menjamin, maka orang-orang yang miskin karena lumpuh, miskin karena terlalu tua, miskin karena sakit dan sebagainya, itu kan tetap dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau kemudian kita memberi makan kepada mereka, itu kan sama dengan kita memberi talangan kepada Allah. Saya akan melaksanakan janji Allah menjamin rezekinya orang itu. Karena kita melaksanakan janji Allah menjamin rezeki orang itu, maka Allah, oh kamu yang mengurusi itu, aku ganti deh. Nah, oleh karena itu, kalau kita itu memberi sedekah kepada orang lain, Allah akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian belanjakan, maka Allah akan menggantinya. Oleh karena itu orang yang kikir sebenarnya kikir pada diri sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Itulah kalian ini dianjurkan untuk bersedekah di jalan Allah. Faminkum may yabkhal. Tapi di antara kalian ada orang yang pelit. Padahal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Orang yang pelit itu sebenarnya pelit pada diri sendiri. Bagaimana tidak pelit pada diri sendiri? Kalau kita mempunyai uang misalnya 1 juta, kita sisihkan 100.000, kita berikan kepada orang lain sebagai sedekah karena Allah. Mana yang menolong kita besok di akhirat? Yang 100.000 atau yang 900.000? Yang menolong kita di akhirat itu yang 100.000. Jadi kalau kita ingin menolong diri kita sendiri kelak di akhirat, kita perbanyak sedekah. Tentu sedekah itu tidak boleh terlalu banyak. Misalnya duitnya hanya 1 juta, kemudian 700.000 sendiri diberikan pada orang lain. Sedekah itu ada batasnya, karena sedekah berlebihan itu juga tidak baik. Ya, Allah menyebutnya sedekah yang berlebihan itu tabdzir atau memubadzirkan harta. Nah, bahayanya orang kikir itu pada keimanan. Tadi saya sebutkan pola pikir yang menyebabkan orang kikir namanya syuh atau asyuh. Orang yang pikirannya mendorong kikir, maka di dalam pikirannya tidak mungkin ada iman. Jadi seandainya itu kita ibaratkan wadah, pikiran kita atau hati kita, pikiran atau hati kita itu kita umpamakan wadah. Kalau wadah ini diisi iman, maka tidak mungkin dia kikir. Tapi begitu seseorang itu kikir, iman terbang, kabur. Karena tidak mungkin iman dan rasa kikir itu bergabung. Wala yajtami'u syuh wal iman, dan tidak mungkin bergabung rasa kikir dan keimanan. Fi qalbi abdin abada, di hati seseorang selamanya. Rasulullah mengatakannya selamanya. Jadi impossible, tidak mungkin orang yang beriman itu kikir, dan tidak mungkin orang kikir itu bisa beriman. Oleh karena itu hati-hati. Terbangnya iman itu bisa karena pola pikir kita sendiri. Ya, pola pikir, karena
Iman itu kan pola pikir. Bandingkan dengan Islam. Kalau Islam itu aktivitas, baca syahadat, sholat, puasa, haji, itu kan aktivitas. Tapi kalau iman itu pola pikir. Nah, oleh karena itu ketika menyebut kikir, Allah menyebutnya di sini asyuh, rasa kikir atau pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan orang itu kikir. Oleh karena itu hati-hati dengan kekikiran itu. Kemudian yang kedua di situ disebutkan wastaghna, merasa tidak butuh. Istaghna dari kata ghaniya. Ghaniya itu kita seringkali mengartikan kaya. Sebenarnya ghaniya itu kebalikan dari faqara, membutuhkan. Jadi orang yang membutuhkan disebut fakir. Orang yang tidak membutuhkan disebut ghani. Sikap tidak butuh pada orang lain itu ghani. Karena orang yang tidak butuh orang lain biasanya ditandai dengan banyaknya harta, maka sering ghani diartikan kaya. Padahal sebenarnya ghani itu bukan dari kekayaannya, tapi dari hatinya, merasa tidak butuh. Kalau merasa butuh namanya fakir. Meskipun dia punya harta banyak, tapi kalau dia pikirannya selalu merasa butuh atau kurang, maka dia fakir. Ya, jadi fakir dan ghani itu sebenarnya di pola pikir. Nah, orang yang mempunyai pola pikir bahwa dia tidak membutuhkan bantuan orang lain itu mempunyai kecenderungan melampaui batas atau berzalim kepada orang lain. Kok bisa begitu? Kita ini kan diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Nah, tidak sempurna, saya menyebutnya tidak sempurna. Kalau kita baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kita tidak menerjemahkan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, bukan, tapi yang paling bagus. Ahsan dari kata hasan, bagus. Bagus itu tidak berarti sempurna. Allah memang membuat kita manusia masing-masing pasti punya kekurangan. Ada tujuannya supaya kita merasa butuh orang lain. Kalau kita butuh pada orang lain, maka kita tidak berani berbuat semena-mena kepada orang lain. Kalau ada orang mau berbuat semena-mena pada orang lain, berarti dia tidak merasa butuh pada orang lain. Biasanya siapa orang yang merasa tidak butuh? Orang yang kaya, dan apalagi kalau ditambah dengan berkuasa. Jadi hati-hati kalau kita sedang memegang kekuasaan plus kaya. Nah, ini orang-orang kita di Indonesia ini banyak orang seperti itu. Karena sekarang makin banyak orang yang pengusaha sekaligus penguasa. Jadi power, kekuatan itu menumpuk pada seseorang. Ada jabatan, ada kekayaan. Dan kalau itu berkumpul membuat dia makin kaya lagi, karena dia bisa membuat peraturan yang menguntungkan bisnisnya dia. Ya, misalnya orang jadi kepala PMI, Palang Merah Indonesia. Terus dia bisa memerintahkan kepada anak buahnya kantong darahnya belinya di perusahaan itu. Perusahaan itu milik dia. Dan itu dan sebagainya. Jadi kalau penguasa sekaligus pengusaha itu makin cepat kayanya karena bisa mengatur semacam itu. Nah, orang-orang semacam itu biasanya merasa tidak butuh pada orang lain. Karena merasa tidak butuh pada orang lain, maka mereka mempunyai kecenderungan untuk semena-mena pada orang lain. Maka kalau orang menyebut power tends to corrupt, itu ya memang begitu. Sebelum ada orang ngomong power tends to corrupt, Allah sudah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu mempunyai kecenderungan melampaui batas. Melampaui batas itu, saya punya hak, orang lain punya hak. Kalau hak orang lain saya rampas, itu berarti saya melampaui hak orang lain.
Saya mengambil hak orang lain. Nah, itu namanya tagha. Mudhari'nya la yatgha. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, kalau dia melihat dirinya tidak butuh pada orang lain. Tidak butuh pada orang lain itu kan karena dia punya power. Karena dia mempunyai power, maka dia berperilaku yang semena-mena, yang kalau istilah bahasa Inggrisnya digambarkan sebagai corrupt. Tapi jauh sebelum itu istilah itu muncul, Allah sudah berfirman, sudah memperingatkan kita, hati-hati, hati-hati kalau kamu tidak butuh. Terus innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Lalu yang ketiga, karakternya wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran. Kebenaran yang digambarkan oleh Allah antara lain pembalasan. Kalau kita berbuat baik di dunia, maka kita akan dibalas di akhirat dan balasannya dilipat gandakan. Itu kan kebaikan. Nah, kalau orang tidak mau mempercayai kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, bahwa nanti sedekah kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, maka orang itu mempunyai kecenderungan untuk kikir dan akan sulit menghadapi kehidupan. Nanti kita lihat logikanya. Balid daruka ilmuhum fil akhirah. Kenapa orang tidak percaya kepada balasan di akhirat? Bagaimana mau percaya pembalasan? Kehidupan di akhirat saja mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa manusia itu suatu saat akan dihidupkan kembali. Mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah ketika kami ini nanti sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi debu, terus kami akan dibangkitkan hidup kembali? Mereka tidak paham, tidak bisa, tidak nyambung pikiran mereka. Balid daruka ilmuhum fil akhirah, pengetahuan mereka tentang akhirat itu tidak nyampe, tidak bisa memahami itu. Balhum fi syakkim minha, ya akibatnya karena tidak nyampe mereka ragu-ragu tentang adanya akhirat. Balhum minha amun, bahkan ada yang bukannya ragu-ragu saja, kalau ragu-ragu masih ada timbang-timbang, tapi mereka ada yang bagaikan buta, tidak tahu sama sekali. Nah, karena tidak tahu, bagaimana mereka bisa percaya tentang adanya balasan di akhirat? Mereka mengatakan, wa qala alladziina kafaru wa idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Apakah ketika kami dan juga bapak-bapak nenek moyang kami sudah menjadi debu, kemudian kami ini akan dibangkitkan, dikeluarkan kembali dari kuburan? Mereka nggak nyambung sampai ke sana. Oleh karena itu mereka tidak percaya akan pembalasan. Pembalasan dalam Al-Quran kadang-kadang disebut sebagai ad-din. Ad-din itu bisa berarti agama, bisa berarti pembalasan. Seperti maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah kamu tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri khasnya orang yang tidak mau percaya kepada, tidak mempercayai hari pembalasan, mereka itu tidak menghormati anak yatim. Menghormati anak yatim itu artinya mau merawat dan membimbing, mendidiknya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi. Jadi mereka kecenderungannya menjadi pelit. Jadi terkumpullah karakter orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Satu, bakhila, kikir, wastaghna, merasa tidak butuh kepada orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya kepada kebaikan termasuk janji-janji Allah. Nah, kalau orang tidak mau percaya semacam itu, orang itu cenderung untuk menjadi kikir. Kikir itu berarti menahan harta,
Kalau harta itu ditahan, maka harta itu menjadi idle. Karena harta itu menjadi idle, maka ekonomi menjadi mandek. Mestinya ekonomi itu bisa berjalan kalau ada pembelanjaan, kalau ada spending. Karena orang kikir itu tidak mau membelanjakan, maka dia akan mempengaruhi secara buruk pada ekonomi. Karena dia memperburuk situasi ekonomi, maka sama dengan dia mempersulit kehidupan orang banyak. Ya. Bandingkan kalau kita mau memberi makan kepada orang satu piring saja, satu porsi. Di situ ada nasi, ada sayur, ada telur atau daging. Itu multiplier efeknya banyak. Kita sama dengan memberi makan, memberi penghasilan kepada petani yang nanam padi. Kita memberi rezeki kepada orang yang beternak ayam atau beternak kambing. Dan kita juga memberi makan kepada orang yang mau menanam sayur. Juga memberi makan kepada sopir-sopir yang mengangkut bahan-bahan tadi dari sawah, dari desa ke pasar atau ke kota. Jadi kita itu kelihatannya hanya memberi makan satu piring, tapi manfaatnya banyak sekali. Ya. Belum lagi kalau orang itu miskin, tidak ada yang dimakan, dia lemes, dia tidak sanggup kerja. Kalau kita beri makan satu porsi, dia lalu punya tenaga, lalu dia bekerja. Dengan bekerja dia mempunyai penghasilan. Bisa jadi penghasilannya bisa dipakai untuk membeli 5 piring. Kita beri satu piring, dia bisa membeli 5 piring. Kalau 5 piring nanti diberikan kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Jadi itu yang namanya berkah. Kita memberi sedikit tapi manfaatnya banyak. Oleh karena itu Allah mendorong kita untuk belanja, sedekah. Nah, orang yang tidak mau sedekah tadi kan karena takut hartanya berkurang. Kenapa takut hartanya berkurang? Takut tidak punya cadangan untuk makan di masa depan. Kalau takut tidak bisa makan masa depan, berarti tidak percaya bahwa Allah memberi jaminan. Nah, itu berarti kafir. Kalau orang itu menganggap bahwa yang bisa menghidupi kita adalah harta kita, misalnya omongan yang sederhana, aku masih punya uang 40 juta, sebulan belanjaku sekeluarga 10 juta, berarti aku masih bisa hidup 4 bulan. Ya, sering kan kita mendengar omong begitu, aku masih punya duit 40 juta, berarti masih bisa hidup selama 4 bulan. Itu berarti omongannya sederhana, berarti dia menyandarkan hidupnya pada harta. Padahal seharusnya menyandarkan hidup itu kan kepada Allah. Karena dia menyandarkan hidup pada harta, maka orang yang kikir itu sama dengan musyrik. Wailul lil musyrik wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa itu orang yang musyrik? Diterangkan di ayat berikutnya, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi hati-hati, orang yang tidak mau membayar zakat sama dengan musyrik. Orang yang tidak mau sholat sama dengan kafir. Sama kan? Tidak mau sholat sama dengan kafir, tidak mau bayar zakat sama dengan musyrik. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Hakikatnya dia itu mengingkari kehidupan di akhirat. Nah, oleh karena itu mari kita hindari kekikiran, supaya cara menghindarinya kita perkuat iman kita kepada Allah, bahwa kita semua rezeki kita dijamin oleh Allah.